dalam situasi yang semacam ini adalah pariwisata, ya, karena memang pariwisata itu kan memindahkan orang, ya. Kalau lihat dari yang konvensional sekarang, sebagian besar itu memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih menarik, yang lebih fresh, yang lebih baik, begitu. Lalu dari sana mendapatkan experience, direct experience dari interaksi, baik itu lingkungan maupun sosial, ya. Nah, tapi physical distancing ini kan, atau pandemi ini mensyaratkan tadi itu sejumlah transportasi, baik itu darat, laut maupun udara, itu mengalami perubahan-perubahan, sekurang-kurangnya perubahan-perubahan frekuensi penerbangan atau perjalanan. Yang kedua itu juga kita dianjurkan untuk tidak boleh ada keramaian-keramaian, gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu atau di antara yang menyebabkan sektor pariwisata ini menjadi terganggu, ya. Tidak hanya dari luar negeri, ya, tapi juga di dalam negeri juga wisata-wisata dalam negeri kita juga mengalami ketergangguan. Nah, kita memang punya potensi tempat wisata yang cukup unik karena memang alamnya baik, begitu bagus, tapi di saat yang sama juga kita punya adalah negara dengan suku bangsa yang cukup banyak. Jadi interaksi sosial ini kan, personal experience ini menjadi penting, ya, dalam perkembangan pariwisata yang ada saat ini. Saya jalan ke banyak tempat begitu, bertemu dengan banyak komunitas di tengah masyarakat, khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan di tempat-tempat yang tidak disebut sebagai tempat pariwisata atau tempat wisata. Kesan saya ada pengalaman-pengalaman personal, ya. Saya ambil contoh misalnya kalau kita pergi ke pulau-pulau di Maluku atau di Papua, gitu ya. Secara perencanaan belum terlihat ada upaya untuk mendorong sebagai tempat pariwisata misalnya. Tapi dalam konteks perjalanan kita, personal experience kita, itu jelas adalah tempat yang menakjubkan, ya, untuk wisata gitu. Nah, saya dalam presentasi singkat ini sebenarnya ingin mengambil dua contoh. Dua contoh, yang satu saya ambil dari Bintan. Ini pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di sana, namanya ada komunitas itu Aruna namanya. Tadinya usaha awalnya adalah mereka melakukan processing terhadap ikan-ikan rucah yang ada di Jawa dan di beberapa tempat lain, ya, ikan-ikan murah, untuk dikonversi menjadi protein, ya, protein kering, ya. Dan pada perkembangannya tidak hanya itu usahanya berkembang karena mereka melihat di salah satu yang mereka sedang kerjakan itu ada di Pulau Bintan, ya. Nah, itu mereka mulai melihat bahwa ada peluang. Jadi masyarakat lokal di sana, ya, bersama-sama dengan teman-teman di Aruna itu mulai mengembangkan tempat wisata. Saya beberapa waktu lalu, sebenarnya bukan sebelum, tapi pada saat awal-awal pandemi lah, saya ke lokasi itu melihat bagaimana tempat mereka sebutnya kampung teripang. Jadi teripang yang menjadi ikon yang mereka mereka jual, tanda petik, yang di kampung ini memang banyak sekali teripangnya. Lalu mereka buat semacam pabrik begitu, ya, pabrik kecil lah, mini pabrik begitu, yang di dalamnya itu ingin mengatakan bahwa kampung ini punya potensi besar dalam hal ini teripang, dan teripang ini punya banyak manfaat untuk macam-macam, ya, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Mereka sudah produksi itu, lalu di saat yang sama karena mereka melihat bahwa kedatangan orang-orang asing, ya, khususnya dekat dengan Singapura, dari China datang ke tempat itu, mereka bangun literasinya, ya, bagaimana keterhubungan antara Bintan dengan China dan seterusnya. Lalu wisata yang tadinya usaha yang tadinya hanya teripang saja untuk menjadi obat-obatan dan lain sebagainya, sekarang sudah berkembang menjadi satu kawasan terpadu, tidak hanya obat-obatannya, tapi juga alamnya, ya. Jadi dia menjadi wisata terintegrasi. Nah, yang kedua
saya ambil uh, dari Indramayu, ya. Mereka menyebutnya Paris. Paris ini bukan Paris yang ada di Perancis, tapi Paris ini adalah Pantai Tiris mereka menyebutnya. Ini Pantai Tiris ini adalah satu pantai yang idle tadinya, ya, lahan perhutani, tidak dikelola dengan optimal, tidak banyak manfaatnya untuk masyarakat. Lalu melalui program perhutanan sosial, jadi ada program perhutanan sosial di mana masyarakat diberikan akses untuk dapat lahan, baik perorangan ya maupun berkelompok, dan nanti pada waktunya mereka bisa punya, kalau dengan skema perhutanan sosial itu bisa 32 tahun pengelolaannya, dan bisa diperpanjang untuk periode berikutnya lagi, dan ini harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif rakyat. Jadi hutannya tidak boleh sekedar pulih, tapi hutan yang harus bisa juga dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Nah, saat ini Pantai Paris ini diajukan oleh anggota-anggota kami KNTI di Jawa Barat, di Indramayu, untuk meminta hak pengelolaannya kepada pemerintah. Dan syukur alhamdulillah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ya, hak itu diberikan. Ya. Jadi sekarang ini dikelola oleh komunitas masyarakat dalam luasan tertentu, dan di tengah situasi pandemi ini aktivitasnya relatif slow down, ya, atau tidak ada keramaian. Tapi itu di saat yang sama juga fasilitas-fasilitas dasarnya mulai dipenuhi oleh anggota kami yang ada di Indramayu tersebut, ya. Jadi mulai membangun ikon-ikon untuk foto, ya, membangun tempat-tempat untuk penginapannya, ya, rumah peribadahannya, trekkingnya, dan seterusnya. Yang pada intinya sekarang kawasan pariwisata itu menjadi lebih lengkap daripada kita melihat dunia baru lah dari yang kita bayangkan dulu, ya, dari kawasan hutan yang gelap terus tidak terurus, sekarang menjadi lebih terurus dan lebih produktif bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dua tempat ini, baik itu di Bintan maupun di Indramayu ini, wisata yang dikelola oleh masyarakat, ya. Kalau di Bintan tadi itu izinnya dari kepala desa di sana, ya. Apakah di dua tempat ini wisatanya di tengah pandemi ini tetap berjalan atau tidak? Saya ingin katakan bahwa ada perubahan mendasar. Faktanya orang tidak bisa beraktivitas atau pendapatannya pasti tidak sebaik yang pada kondisi sebelumnya. Karena tadi ada anjuran-anjuran atau ada kebijakan yang melarang, ya, atau meminta kita untuk dilakukan physical distancing, sehingga yang namanya virus itu supaya tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kondisinya pasti akan berat begitu, ya, baik di Indramayu maupun di Bintan tadi. Dan saya yakin juga di tempat-tempat lain kami sudah berkomunikasi juga dengan beberapa jejaring-jejaring yang bekerja di sektor pariwisata berbasis masyarakat semacam ini juga mengalami ketergangguan yang serupa. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, petani, nelayan, ya, masyarakat pesisir pada umumnya itu semakin terjepit, semakin kreatif dia. Ya, jadi saya percaya betul bahwa people change itu, ya, manusia itu selalu berubah, dan tiap-tiap perubahan itu adalah dalam rangka untuk bertahan. Gitu, ya. Jadi ini prinsip resiliensi dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup juga dipelajari hal yang demikian, yang pernah saya pelajarin, bahwa perubahan-perubahan itu adalah dalam kerangka untuk bertahan. Nah, perubahan-perubahan yang semacam apa yang mereka lakukan untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Saya ambil contoh yang gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar yang saya minta dari teman-teman yang ada di Bintan, ya, misalnya. Di Bintan tadi saya katakan, tadinya mereka melihat bahwa usaha pariwisata ini akan semakin prospek. Ya, saya juga merasakan hal yang demikian. Jadi kalau Ibu Dekan nanti, Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa, saya kira kalau ada
keluangan atau ada kesempatan pergi ke Bintan, saya usul ya, saya mendukung lah untuk menyempatkan waktu pergi ke Kampung Tripang ini. Jadi jaraknya hanya sekian meter atau ya sekian ratus meter lah dari bibir pantai di sana gitu ya. Unik sekali, tempatnya tidak besar, hanya ada 2 atau 3 kamar begitu. Lalu kita makan di situ, berkegiatan di sana, snorkeling di situ dan seterusnya. Bagus sekali. Jadi kita punya pengalaman yang beda lah dari ke tempat-tempat yang hotel berbintang mungkin ya. Tapi ini cukup terkesan saya. Nah, sekarang dalam situasi pelambatan ini apa yang mereka genjot? Yang mereka lakukan sekarang untuk bertahan adalah mereka memperkuat produk-produk kesehatan yang mereka hasilkan dari teripang tadi. Ya, jadi ini mereka lakukan, bahkan variannya semakin banyak, bahkan ada biskuit itu yang di sebelah bawah ya, biskuit dari teripang ya, maupun ikan rucah yang harganya murah sekali itu mereka buat dengan kemasan yang sangat menarik sekali. Lalu mereka optimalkan produk-produk kesehatan. Ini ada Fitsi ini produk untuk ini lutut ya, untuk sendi-sendi ya, bagi orang tua bagus sekali. Lalu juga saya konsumsi juga itu yang ini cairan dari teripang yang dikemas dengan bagus sekali, itu digunakan untuk stamina ya. Jadi mereka menggunakan pesan-pesan kesehatan dalam kampanye produk-produknya untuk bertahan dalam situasi yang semacam ini atau menyesuaikan dengan situasi COVID ini. Lalu mereka juga buat merchandise yang sederhana begitu, dan baru kemarin mereka keluarkan satu paket wisata ya, paket wisata yang mereka keluarkan baru saja. Kalau kita daftar dari sekarang, kita akan dapat banyak manfaat lah ya, banyak diskon, banyak privilege lah yang akan diberikan kepada kita, termasuk penjemputan dan lain sebagainya akan free dan seterusnya. Mereka berikan fasilitas itu sehingga sekarang mereka percaya bahwa dalam waktu tertentu nanti ini akan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah ya, ini akan COVID-nya akan mulai cooling down ya, grafiknya akan mulai datar begitu, dan ini menjadi peluang bagi mereka untuk melihat ini juga akan mulai ditumbuh kembangkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari Indramayu apa yang mereka lakukan? Nah, tadi saya sampaikan bahwa selain mempersiapkan karena tadi tempat-tempat wisata itu masing-masing tuh ada pengelolanya ya, ada pengelolanya yang juga mereka masing-masing mendapatkan hak dari pemerintah untuk mengelola kawasan itu. Nah, lain itu kami juga karena di KNTI itu kita punya koperasi, lalu ada sebenarnya penelitian yang sudah cukup panjang. Saya dengar itu sudah 1 tahun terakhir dilakukan oleh masyarakat dalam kerangka untuk menjawab tantangan bagaimana menjawab tantangan mahalnya ongkos produksi budidaya udang. Ya, lalu mereka karena umumnya baik itu di Bintan maupun yang di Indramayu ini, pengelola wisata ini kan juga mereka yang berkegiatan dengan penangkapan ikan, ya. Nelayan, apakah pembudidaya ikan, gitu ya. Ini komunitas yang relatif sama lah. Nah, kalau yang di Indramayu ini mereka menemukan pada akhirnya menemukan pupuk cair, ya, yang saya dengar minggu lalu itu sudah diuji cobakan beberapa tambak, dan dalam waktu yang biasanya 3 bulan baru panen, sekarang dia bisa dalam waktu 2 bulan bisa panen dengan harga yang jauh lebih murah sekali. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa kreativitas masyarakat itu terus tumbuh sesungguhnya dalam situasi yang semacam ini, lagi-lagi memang untuk bertahan. Ya, tapi yang paling penting adalah tentunya yang semacam ini, situasi yang semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan 1-2 orang, ya, tapi perlu ada solidaritas sosial yang tinggi lah, perlu ada berkelompok, ya, berorganisasi dan seterusnya, sehingga peluang-peluang yang ada di depan itu menjadi lebih terbuka. Dan insya Allah kalau seandainya masa pandemi ini berakhir, saya yakin hanya orang-orang yang sudah bersiap untuk menghadapi peluang itu yang bisa melompat begitu. Kalau mereka yang bermalas-malasan,
atau yang lebih banyak mengutuk keadaan, ya pasti dia tidak akan pergi kemana-mana. Lebih kurang saya ingin sampaikan begitu. Dan teman-teman nelayan, ya teman-teman pelaku pembudidaya, ya pegiat wisata bahari yang berbasis masyarakat di sejumlah tempat itu menunjukkan mereka punya resiliensi yang kuat. Saya yakin adik-adik mahasiswa yang ada di sini, ya atau teman-teman saya yang hadir atau berdiskusi dalam kelompok ini, mudah-mudahan juga punya resiliensi yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi new normal atau normal baru yang akan kita hadapi, ya. Saya coba untuk diskusikan ini. Jadi kebetulan saya dapat amanah baru, Ibu Dekan. Saya sekarang juga menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM, ya. Jadi yang diantaranya prioritasnya itu ada 7. Satu dari 7 prioritas itu adalah pengembangan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, dalam kerangka untuk penguatan sektor perikanan, pariwisata, ya, ini menjadi prioritas kita. Nah, kita coba untuk simulasikan dan tajamkan, ya, dengan sejumlah paling tidak dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini sudah diskusi dengan Unpad, ya, dengan UI, ya, dengan hari ini saya dengan Undip. Mudah-mudahan nanti dapat lagi gagasan-gagasan baru dari Undip yang bisa kita perkuat di dalam dokumen strategis ini, ya. Lebih kurang saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi pandemi ini dan ingin menyambut new normal nanti, ya, karena sepertinya situasi hari seperti yang dulu itu nggak akan mungkin kita bisa ulang kembali. Jadi sepertinya kita akan benar-benar berhadapan dengan normal baru, dengan lingkungan baru, dengan persiapan-persiapan yang lebih baru, gitu, yang lebih genuine, gitu, ya. Nah, apa yang atau siapa yang bisa bertahan dalam situasi itu? Syaratnya satu, tentu harus punya kemampuan mengolah disrupsi dengan cara baru. Ya. Jadi perubahan-perubahan yang ada ini kita harus punya metodenya, harus metode dengan metode baru. Ya. Yang kedua, kita harus juga mengenali perilaku manusia yang baru, ya, berbeda dari sebelumnya. Ya. Perilakunya seperti apa di slide sebelah kanan itu, ya, saya tunjukkan itu. Ini adalah perilaku konsumen yang dari hasil beberapa survei dilakukan. Yang pertama itu tentu lebih peduli kebersihan, sama dengan kita, ya. Sekarang kita nerima produk-produk, barang-barang gitu, nggak mau sembarangan langsung konsumsi pastinya. Bahkan megangnya aja kita hati-hati sekali. Lalu lebih peduli pada kesehatan, ya. Lebih membatasi pertemuan secara langsung dengan orang lain, ya. Lebih menjaga jarak dalam menggunakan transportasi publik dan atau saat mengantri, dan juga kegiatan aktivitas lain. Menurunkan mobilitas dan memilih stay at home, jadi tidak banyak pergerakan. Pembeliannya umumnya online, ya, bergeser dari wants, ya, menjadi needs, ya, by needs jadinya. Jadi kita hanya akan beli produk-produk yang kita butuhkan, ya, dan volumenya akan semakin besar, ya, karena itu sebagai respon dari kehati-hatian. Lalu juga lebih banyak memanfaatkan layanan delivery. Inilah perilaku konsumen kita. Saya kira ini penting untuk diketahui, apalagi kalau ada di antara kita di sini yang sedang beraktivitas, sedang melakukan aktivitas usaha, apakah itu di sektor perikanan, di pariwisata, atau di lain-lain begitu, ya, di lingkup kita. Saya kira ini poin-poin perilaku pergeseran konsumen ini penting untuk kita pegang. Dan yang ketiga adalah kita penting untuk mengenali peluang di masa krisis, ya, belajar dari COVID-19 yang ada ini, gitu. Saya ambil kalau dari sejumlah penelitian yang saya baca, ada 2 bisnis atau usaha yang di tengah pandemi ini tetap eksis. Yang pertama itu adalah di sektor pangan, pertanian, perikanan, peternakan. Ini permintaannya terus ada, begitu. Jadi dalam krisis bagaimanapun, yang namanya pangan ini memang tidak bisa tergantikan, begitu, ya. Lalu juga dalam konteks pangan, makanan-makanan yang cepat saji, gitu, ya, atau frozen food juga itu menjadi opportunity-nya besar sekali di lingkungan saya. Saya hampir ya sering lah, ya, tidak ingin dikatakan tiap hari, tapi itu banyak sekali interaksi dengan komoditi-komoditi atau makanan-makanan yang higienis, ya, yang sudah dibungkus dengan rapi,
atau frozen food juga demikian. Nah, yang kedua adalah sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesehatan. Jadi misalnya madu, buah-buahan, atau APD misalnya ya. Ini akan di dalam beberapa prediksi ya, prediksi yang muncul dari sejumlah kalangan baik dari dalam maupun dari luar negeri menunjukkan bahwa sepertinya gaya lifestyle kita juga akan bergeser begitu. Jadi pakai masker itu bukan lagi barang barang sesaat gitu, tapi akan menjadi keseharian ya dalam kehidupan kita bahkan pasca COVID ini nantinya begitu. Nah, yang lain adalah saya kira yang penting juga dalam konteks survival ini adalah kaitannya dengan penggunaan platform digital. Karena saya lihat secara empirik ya di beberapa tempat termasuk di komunitas nelayan, salah satu tantangan nelayan mengapa sulit ya, produksinya tidak terganggu tapi akses ke pasarnya sangat sulit ya karena memang di tengah pandemi ini masyarakat kita itu dianjurkan untuk tidak berinteraksi secara fisik. Nah, padahal usaha mikro kecil menengah kita ini baru 13% saja yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi online atau masuk ke dalam platform digital. Sisanya bagaimana 87%-nya? 87%-nya itu masih offline. Ya, masih offline artinya dia masih mengandalkan penjualannya dengan interaksi langsung. Transaksi pembayarannya juga masih mengandalkan pembayaran yang langsung dan seterusnya. Nah, ini tentu akan berdampak semakin sulitnya ya interaksi dari atau usaha kita untuk tumbuh dan kembang. Jadi saya kira salah satu pekerjaan besar dari kita komunitas di Undip ya, pelaku-pelaku usaha hari ini kalau ingin mendorong terjadinya transformasi usaha-usaha masyarakat yang lebih baik ke depannya atau ingin mendorong mahasiswa-mahasiswa lulusan Undip itu menjadi lebih unggul ke depannya, saya kira kita harus bisa mendorong juga proses digitalisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat kita ini bisa tumbuh dan kembang. Saya kira itu secara garis besar yang saya ingin sampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bisa dilihat sebagai peluang juga. Tadi pagi saya komunikasi dengan Direktur Perhutanan Sosial dari Perum Perhutani, ya saya minta kepada beliau, saya akan presentasi di Undip untuk bicara tentang pariwisata pantai. Nah, kira-kira karena di Jawa ini sebagian besar lahan itu kan miliknya perhutani, Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekarang mumpung ada program perhutanan sosial gitu, yang dimana tiap masyarakat itu diberikan akses untuk mendapatkan lahan hutan pantai ataupun hutan di lahan perhutani, masing-masing bisa dapat 2 hektar ya yang sudah-sudah untuk waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang pada 30 tahun berikutnya begitu. Dan lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi langsung pemulihan lingkungan. Nah, sekarang ini adalah potensi yang ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, dan ada tentu di pulau-pulau lain. Tapi karena di Undip, saya sampaikan ya mungkin ada di sekitar ini. Nah, mungkin saja ada komunitas masyarakat kita atau dampingan kita atau dari lembaga pengabdian masyarakat kita ya, LPM Undip mungkin ya, yang tengah mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata pesisir yang status lahannya mungkin belum jelas. Ya, nah mungkin ini bisa digunakan sebagai satu peluang ya di tengah pandemi bersiap dengan mengurus perizinan atau akses terhadap lahannya. Nanti setelah pandemi pengelolaan pariwisatanya menjadi lebih baik lagi begitu. Lebih kurang begitu saya ingin sampaikan sebagai ilustrasi terakhir. Gambarannya ini diambil dari beberapa gambar ya, ilustrasi penerapan social physical distancing di kawasan pantai dengan menjaga jarak dan seterusnya ya, termasuk juga tur wisatawan lokal dan asing yang tidak bisa lagi dengan crowd yang padat begitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Terakhir saya ingin berpesan juga kepada, karena kebetulan ada teman-teman mahasiswa di sini, kalau boleh Undip ke depan begitu ya, yang belum lulus ini bisa menjadi entrepreneur unggul lah ya. Kita menambah angka pelaku wirausaha ya di Indonesia ini yang jumlahnya masih sangat terbatas, dan mudah-mudahan dengan diskusi di siang hari ini atau di pagi hari ini bisa
menjadi penyemangat ya bagi kita untuk mulai turun ke usaha-usaha yang lebih konkret di tengah masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Riza Damanik, sangat menarik sekali. Jadi di bawah bayang-bayang menakutkannya COVID-19 ini, ternyata masih ada sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk berputarnya roda ekonomi, terutama bagi masyarakat pesisir. Begitu ya Pak Damanik ya? Ya, betul. Ya, baik. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi kami akan memberikan beberapa kesempatan untuk peserta menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui video dan audio, dan apabila yang masih belum bisa, nanti mungkin bisa memanfaatkan fitur chat di Zoom meeting ini ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya, silakan bisa melambaikan tangan atau sebut nama. Diskusi ini sangat menarik sekali ya, karena bagaimanapun wisata pantai itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, dan juga bisa sebagai wahana untuk bagaimana kita bisa refreshing, gitu ya. Oke, baik. Silakan barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Riza Damanik ini. Pak Haryadi itu. Pak Haryadi. Pak Haryadi, monggo Pak. Semoga kualitas suara saya cukup memadai untuk didengarkan. Cukup? Cukup Pak, cukup. Terima kasih moderator. Selamat siang Bapak Riza Damanik. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk jumpa dengan Mas Riza Damanik, yang sebenarnya saya dengan melihat judul seminar ini, tadi pagi muncul satu pemikiran Mas Riza Damanik, bahwa saya sependapat bahwa ke depan ada perubahan karakter dari wisatawan. Ya. Artinya kita tidak lagi bisa mengandalkan kunjungan wisatawan yang ramai seperti biasanya itu. Ya, masa. Ya. Nah, yang ada adalah wisatawan yang mempunyai kepedulian seperti tadi saya bilang. Nah, itu yang harus kita tangkap. Artinya begini, alangkah baiknya kita pelaku wisata itu atau satu peluang lah saya tunjukkan aja. Kenapa wisata-wisata kita ini hanya mengandalkan yang ramai-ramai seperti itu? Ya. Ada juga wisata yang minat khusus, misalnya kan ada selam, ada snorkeling gitu. Betul. Nah, saya merindukan bahwa corona ini tidak bakalan bisa dihilangkan begitu. Tidak bisa dihilangkan. Orang mesti ada kena. Tinggal bagaimana tubuhnya kuat atau tidak. Nah, ketika orang kena, memerlukan suatu tempat. Nah, kalau dulu penderita paru-paru itu di sanatorium, bagaimana kalau kita dirikan rumah sakit di tepi pantai, tapi nuansanya nuansa wisata. Tergantung dari klasifikasi dari pasien tersebut, apakah dia itu severe, ya, sudah terinfeksi, ataukah hanya sekedar orang kriteria kan ada itu ya, orang di bawah pengawasan atau apa itu tingkatan-tingkatannya untuk terpapar itu. Nah, salah satunya adalah mereka butuh isolasi. Nah, ini pangsa pasar nih. Pangsa pasar. Orang-orang yang kena isolasi itu ya maaf yang jelas saja, rumah sakit itu bisa diklasifikasikan untuk yang severe, untuk yang isolasi, atau untuk yang bagaimana. Ya. Tapi itu dalam satu kompleks. Nah, ini memerlukan modal besar ini. Saya merindukan itu, Pak. Ya, jadi sehingga tidak ada garda sukarelawan. Kalau sukarelawan kemarin itu meninggalkan masalah itu, meninggal wafat itu ya, meninggalkan masalah.
Tapi kalau dia ini nanti bekerja di rumah sakit itu, meninggal itu udah risiko kerja, gitu. Jadi, nah alangkah indahnya ini ada peluang besar sekali untuk kita membuat suatu rumah sakit, ya, atau untuk perawatan dengan basic wisata pantai. Social distancing kita bikinkan gazebo atau rumah-rumah di tepi. Nah ini kan long period, ya, long period itu lebih baik daripada orang yang rame-rame satu bus tapi cuma sehari gitu. Malah itu beban lingkungannya malah berat. Tapi kalau mereka tinggal harus 1 minggu, 2 minggu di situ untuk isolasi, tergantung statement pemeriksaan awalnya bagaimana. Nah ini juga perlu tenaga pemasar yang luar biasa, dan kerjasama dengan Departemen Kesehatan di situ. Begitu aja Mas Demanik, moga-moga bisa dipahami karena saya terlalu emosional sekali untuk merindukan, ya saya merindukan itu sanatorium khusus, sanatorium untuk paru-paru kan. Tapi kalau untuk COVID tepi pantai, kan ada perawatannya katanya berjemur, jemurlah, ya pantai. Cuman di situ kan dari merupakan satu tempat yang eksklusif gitu ya. Tidak semua orang bisa masuk ke situ karena di situ sumber penyakit. Gitu. Ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat Mas Reza Damanik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih Bapak. turun Pak Haryadi. Gimana Pak Riza, mau langsung ditanggapi atau mau ada pertanyaan satu lagi? Monggo Mas, monggo saya ngikut. Oh Ji, mungkin satu lagi Ji. Barangkali ada peserta lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan. Jadi tadi Pak Haryadi menitik beratkan bagaimana kalau meningkatkan lagi wisata-wisata yang khusus supaya benar-benar mendukung proses physical distancing ini, begitu ya Pak Haryadi? Iya, seperti itu. Terima kasih Mas Pak Wiwik. Sepertinya belum ada yang mau tanya lagi. Silakan Saya Pak Riza. Oh, silakan Prof Tri. Ya, artinya saya menyimak dari awal ini kebetulan banyak hal yang sangat menarik ya buat nanti ke depan kita melihat seperti apa. Jadi begini Pak Mas Damanik ya. Jadi saya tertarik sekali ini karena nggak ada yang bertanya. Sebenarnya saya juga malu mau bertanya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini jadi gini, yang tadi pengembangan yang Pulau Bintang, Kampung Tripang ya. Kampung Tripang Ibu ya. Ya. Itu memang luar biasa dan saya ingin tahu kira-kira keterlibatan dari akademisi dalam hal ini misalnya seperti fakultas atau mungkin universitas. Adakah di sana atau hanya memberdayakan masyarakat setempat plus CSR misalnya ya. Ini mungkin kita perlu tahu karena apa? Kita sebetulnya sudah ada embrio-embrio atau bahkan sudah mulai berkembang ya. Seperti misalnya dengan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita sendiri. Iya. Koordinasi Pak Dr. Munasik. Pak Itu Munasik, kan kita ya. punya artinya Pak Munasik, ada juga teman-teman lain. Artinya ini memang berangkat kita menggalang dana melalui penelitian atau pengabdian masyarakat, kemudian di situ tentunya keterlibatan masyarakat tetap ada. Jadi wisata bahari yang ini ya seperti snorkeling, kemudian ada selam dan seterusnya yang itu dipaketkan menjadi suatu wisata yang bisa dijual sehingga kita ini bisa mendapatkan semacam RGA juga gitu nantinya ya. Tapi ini masih dalam taraf inisiasi. Nah, yang seperti itu kita memang butuh komitmen yang tinggi ya. Artinya bahwa dari akademisi, kemudian masyarakat dan juga ini sumber-sumber dana yang lain. Itu pertama. Kemudian karena tadi hasilnya bagus sekali ya. Kemudian yang kedua adalah yang terkait tadi dari tawaran yang pembentukan ini, Mas. Yang lokasi perhutanan sosial itu tadi, bahwa yang di Jawa Tengah juga ada rencana untuk pengembangan sekitar 8-9 hektar ya. Nah, itu cakupannya daerah mana saja khususnya yang Jawa Tengah. Karena kita khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu kan punya desa binaan.
seperti misalnya di Demak, kemudian Jepara gitu ya. Nah, kira-kira adakah yang masuk di kategori sana gitu sehingga kita bisa linkkan dengan program-program yang akan kita rencanakan gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Prof. Tri. Gimana Pak Riza, mau dua dulu atau ini ada satu peserta yang sudah melambaikan tangan ini? Mau kita tampung juga? Jadi 3 penanya untuk termin yang pertama ini. Mangga. Oh iya, silakan Pak Makrus Kusnan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ketua Dr. Riza Damanik. Selamat datang juga Mas. Kangen dengan suasana FPK. Kebetulan saya alumni FPK juga. Saya kebetulan di KNTI Indramayu yang ngelola wisata. Terkait sama pemaparan ini, ide itu langsung masuk ke saya. Pak Riza, gimana, apakah ada aturan kalau misalkan kami dari pengelola wisata itu memberikan satu paket penawaran paket wisata tanpa corona? Artinya kita batasi pengunjungnya, misalkan 100, lahan kita kan luas, ada 20 hektar. Kalau 100 orang kan sangat-sangat jarang banget gitu kan. Kemudian ada protokol COVID juga kita tetapkan, kemudian kita kasih paket-paket wisata yang lain gitu kan. Apakah itu bisa dilaksanakan gitu kan? Artinya diperbolehkan. Sebab kita ditutup ya, istilahnya kan karena ada anjuran kayak itu, ditutup sama pihak desa atau pihak Pol PP gitu kan. Kalau untuk pantai itu kan sangat memungkinkan karena penderita maksudnya orang kalau virus corona itu kan kalau di pantai itu panas gitu kan ya, istilahnya berkurang gitu kan. Tentu akan menjadi tempat yang cocok sekali. Pertanyaan saya, apakah dengan kita membuat suatu penawaran paket wisata tanpa corona, artinya memakai prosedur COVID, itu bisa diperbolehkan sama pemerintah? Gitu. Ini suatu tawaran dari kami selaku pengelola wisata. Biar tidak sepi, biar tidak mati gitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Makrus. Mungkin kita tampung 3 pertanyaan dulu sih Pak Riza. Monggo silakan bisa ditanggapi. Saya mulai mungkin dari pertama dan yang terakhir ya, karena sama sebenarnya tadi itu pertanyaannya. Pak Haryadi dan Pak Makrus ini, beliau ini Ketua KNTI Jawa Barat, yang juga pengelola dari Paris tadi yang saya sampaikan itu ya. Nah, saya setuju yang disampaikan oleh Pak Haryadi bahwa saya tanya ke beberapa orang yang cukup mengikutilah urusan substansi dari COVID ini, mengatakan juga belum ada tanda-tanda ini akan jadi sebelum kita menemukan antivirusnya ya kita harus bersiap dengan situasi itu, begitu lebih kurang ya. Jadi untuk bisa beradaptasi. Jadi tanda petik saya ingin mengatakan ya kita harus bersiap juga kalau penyakit ini memang tetap eksis seperti sekarang begitu ya. Yang paling mungkin adalah memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, pertanyaannya apakah usaha-usaha semacam wisata bahari misalnya yang notabene-nya apalagi yang dikelola oleh masyarakat, pasti modalnya kan juga terbatas ya. Seperti yang tadi yang di Paris itu kan juga modalnya terbatas, itu datang dari inisiatif masyarakat. Nah, dalam situasi yang semacam ini tentu pertanyaan paling mendasarnya bagaimana supaya ini bisa diaktifkan. Nah, saya setuju sebenarnya untuk kalau lihat perkembangan di beberapa negara yang paling dekat misalnya Singapura, itu juga sudah menerapkan beberapa protokol untuk mengaktifasi sejumlah komoditi atau sektor-sektor strategis ekonominya begitu. Nah, saya dengar pemerintah juga sedang menyiapkan itu dan pada intinya kita perlu ada beradaptasi pastinya ya. Tadi yang mulai dengan mass tourism kan kita harus switch lah ini ke unique tourism mungkin ya yang dia tidak mengandalkan jumlah pengunjung yang besar
Tapi secara kualitas kunjungan yang terbatas itu juga menghasilkan ekonomi yang cukup untuk masyarakat, gitu ya, equal dia. Gitu. Nah, ini saya usul begini saja mungkin Bapak Ibu sekalian untuk urusan yang ini ya, karena saya tahu pemerintah lagi menyusun, saya dengar pemerintah lagi menyusun protokol itu termasuk fase-fasenya sedang dibicarakan, kapan tahap pertama, tahap kedua, ya. Jadi tiap tahapan itu akan ada konsekuensinya. Jadi misalnya fase 1 itu sektor apa yang akan dibuka pertama, fase 2, fase 3, sektor apa, dan seterusnya itu akan disiapkan. Nah, mungkin Undip bisa menyiapkan satu kajian cepat itu ya, yang bisa dipropose ke Kementerian Pariwisata atau Kementerian Kemenko Perekonomian dalam kerangka untuk menyiapkan protokol-protokol apa saja yang harus disiapkan. Saya diskusi dengan beberapa pihak, itu paling tidak ada beberapa hal. Satu itu protokol untuk si pelakunya sendiri, ya, pelaku usahanya sendiri, itu perlu ada protokol sendiri. Yang kedua, si konsumennya atau pengunjungnya, ini juga perlu ada protokolnya sendiri. Yang ketiga adalah protokol untuk distribusi atau pengambilan produk-produk datang dari luar untuk kebutuhan kegiatan pariwisata ini. Itu juga harus punya protokolnya sendiri. Nah, yang keempat adalah protokol untuk di lokasinya itu sendiri. Jadi apa saja yang harus disiapkan, begitu ya. Semisal untuk jaraknya supaya dia jauh dan seterusnya itu juga udah ada. Beberapa bahkan sudah menyiapkan tutorial pelatihan online-nya, saya sudah lihat di beberapa tempat sudah ada itu untuk melengkapi itu ya, dan ini bisa jadi opportunity lah buat kita. Nah, saya usul Pak Haryadi ya, teman-teman juga Mas Makrus, kalau memang kita punya untuk usulan sebagai protokol tadi akan sangat baik sekali, karena saya yakin itu akan tetap kita lewatin ya. Situasi itu terus kita akan lewatin. Nah, yang kedua adalah yang kaitannya dengan perhutanan sosial tadi. Ini saya share aja, tapi belum bisa saya kirimkan bahannya. Ini adalah proyeksi yang dikirimkan tadi pagi kepada saya dari perhutani ya. Yang tentunya ini baru simulasi dari mereka yang memerlukan, mereka menyebutnya ini perlu diverifikasi lapangan. Jadi mereka peta dan data masih memerlukan verifikasi lapangan. Ini mereka sedang verifikasi lapangan, tapi nggak apa-apa kita gunakan untuk lihat, misalnya di Jawa Tengah itu ada di Cilacap dan Jepara itu, ya ya kabupaten KPH-nya KPH Pati, tapi kabupatennya Jepara itu ya. Ada 618 hektar, spesifik lokasinya mungkin bisa kita buka nanti petanya ya. Kalau lainnya itu ada di Cilacap juga ada. 8.000 hektar lebih kurang begitu. Nah, bagaimana metodenya, aksesnya dan seterusnya, saya kira nanti bisa kita diskusikan. Di sini juga ada teman-teman Indramayu, kami juga ada anggota KNTI di Sumatera Utara yang juga sudah dapat sekitar 200 hektar kita dapat di sana untuk 30 tahun ke depan kita kelola. Ini bisa dimanfaatkan. Tapi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa ini peluang Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita mau perkuat komunitas dampingan kita, masyarakat kita, kan salah satu tantangannya adalah kepastian atas tanah tuh ya, akses atas lahannya begitu. Seringkali ya pengalaman di Indramayu nih, pengalamannya Pak Markus dan teman-teman, begitu tempatnya mulai hidup, tempat wisatanya mulai ramai, nah mulai banyak yang gangguin tuh, mulai banyak yang ngeklaim, mulai banyak yang menghalang-halangi, mulai banyak yang mempersoalkan kepemilikan lahannya dan seterusnya. Ya, jadi saya kira di lahan-lahan semacam itu, ya, karena sekarang sudah ada program perhutanan sosial dari pemerintah, saya kira kita bisa dampingi, Undip bisa mendampingi komunitas masyarakat di lingkungannya untuk bisa mengakses itu, ya, untuk bisa mendapatkan akses terhadap lahan-lahan yang potensial untuk kegiatan pariwisata, perikanan maupun budidaya begitu. Itu yang pertama, Ibu. Kalau untuk pembiayaan, sumber pembiayaan, ini saya informasikan yang agak pragmatis gitu ya. Yang pertama itu
kalau belajar dari Indramayu, praktis ini lebih banyak inisiatif masyarakatnya. Ya, jadi KNT Indramayu itu punya inisiatif, bahkan mereka bangun sendiri tuh masjidnya, tempat pondok-pondokannya, tempat ininya itu dibangun sendiri secara gotong royong. Ya. Dan kelihatan betul setelah infrastrukturnya mereka siapkan, secara ekonomi pengunjungnya bertambah sebelum pandemi tentunya. Gitu. Nah, kalau yang di Bintan itu modelnya kemitraan. Ya, di Bintan itu modelnya kemitraan. Kemitraan yang tadi saya katakan ada Aruna. Aruna ini anak-anak muda lah. Anak-anak muda ya, saya kenal beberapa teman-teman saya, anak-anak muda yang kreatif gitu ya, punya pengetahuan gitu bagaimana melakukan pengolahan ikan, lalu mereka menghasilkan produk hidrolisat protein dari ikan-ikan murah gitu, dan sekarang sudah MOU kerjasama dengan Kimia Farma setiap tahun kalau saya tidak salah 2 ton ya kalau nggak salah saya hidrolisat protein yang mereka kerjasamakan dengan Kimia Farma saya dengar. Jadi anak-anak muda ini secara secara mandiri itu melakukan penggalangan. Jadi mereka buka pendanaan ya, menggalang dana dari banyak pihak termasuk dari swasta. Tapi di aplikasinya di tingkat masyarakat, mereka bangun komunitas tadi, kelompok masyarakat. Jadi mereka bangun kemitraan antara mereka dengan masyarakat binaannya itu di sana gitu, yang sehingga ada keterhubungan antara masyarakat di sisi hulu dalam mengumpulkan ikan, dalam dan seterusnya gitu ya, dan mereka dalam konteks mengintervensi ilmunya lah, ilmu dan teknologinya, inovasi-inovasinya sampai pengolahan perikanannya. Menurut saya ini menarik. Beberapa daerah udah datang ke sana. Waktu saya datang di sana ya, itu lihat bagaimana penerapan teknologi yang mereka lakukan sehingga menghasilkan tepung ikan itu ya, hidrolisat protein yang mereka sekarang dipergunakan untuk banyak produk kesehatan. Saya dengar di Indramayu juga sudah membuka itu sekarang, lalu juga di Subang juga akan buka hal yang serupa gitu. Nah, saya yakin di Undip juga ada inovasi-inovasi semacam ini. Hanya saja mungkin sayanya belum tahu, atau boleh jadi secara ekonomi belum kita belum kita gongkan saja ya. Nah, tantangan pembiayaan kalau yang kaitannya dengan pariwisata, Bu, kalau seandainya mereka sudah masuk dalam skema perhutanan sosial, mereka juga bisa mengakses sebenarnya BLU, ya, Badan Layanan Umum yang ada di pembiayaan yang ada di baik itu di kehutanan maupun di Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu untuk bisa digunakan sebagai pembiayaan juga ya, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan atau menggunakan skema KUR. Ya, kalau yang di perhutanan sosial yang di Karawang, tempat budidaya udang yang saya juga ikutin sejak awal, itu mereka menggunakan skema KUR. Nah, kalau KUR itu kan sekarang per orang dapatnya 50 juta. Jadi kalau mereka dapat misalnya anggaplah 100 orang, berarti kan mereka mendapatkan akses itu sekitar 50 hektar. Nah, untuk 50 hektar berarti itu kan 50 orang dapat 50 juta per orangnya, kan itu lumayan tuh. Udah berapa tuh? Udah sekitar 2,5 miliar ya. Mereka bisa manfaatkan untuk pengembangan kawasan pariwisatanya misalnya begitu, atau model kemitraan ya. Model kemitraan Bu mungkin bisa dilihat nanti di aplikasi, ada namanya aplikasi The Local dari handphone kita, mungkin bisa di-download itu The Local. Itu adalah jejaring anak-anak muda yang mengembangkan kawasan pariwisata berbasis masyarakat. Ada di Jawa Tengah, ada di macam-macam tempat. Idenya adalah karena yang besar-besar, yang bintang 4, bintang 5 itu udah punya banyak platform yang digunakan untuk bisa mempromosikan wisatanya bahkan ke seluruh dunia. Tapi yang kecil-kecil, yang unik, yang dikelola oleh masyarakat itu praktis belum terkonsolidasi. Nah, anak-anak muda ini mengelola satu platform namanya The Local. Nah, The Local itu memfasilitasi pengembangan pariwisata, ya, promosi dari wisata-wisata di tingkat masyarakat yang tentunya kita tahu bersama ya, ongkos terbesar dari kegiatan pariwisata salah satunya kan adalah promosi. Nah, promosinya bisa dibantu oleh teman-teman ini.
Saya kira itu Bu yang mungkin bisa saya bagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Riza Damanik atas penjelasannya. Pak Riza, ini ada beberapa mahasiswa yang tanya melalui fitur chatting. Jadi kebetulan di MSP FPK Undip itu ada satu mata kuliah yang namanya Ekowisata Perairan. Jadi mereka memang kami sarankan untuk bisa mengikuti diskusi kita di siang hari ini. Hanya saja mungkin ketika mau bertanya atau mau masuk itu ternyata ada pembatasan partisipan. Jadi mohon izin saya bacakan di sini Pak Riza. Jadi ini dari Dias Putri Fauzia dari MSP 2017, berarti dia semester 6, ingin bertanya mengenai pengelolaan kawasan pariwisata. Jadi adanya pengaruh pandemi COVID-19 di mana wisatawan tidak dapat berkunjung, sedangkan kebanyakan ekowisata dikelola oleh kelompok perorangan yang memanfaatkan kehadiran wisatawan untuk melakukan pengelolaan dan menjaga perputaran ekonomi. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk merawat kawasan pariwisata tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari Jessica, mahasiswa perikanan Undip juga, angkatan 2017, izin bertanya, di masa pandemi ini, bagaimana cara kita agar menemukan peluang yang sekiranya memang hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di sektor potensi perikanan. Demikian pertanyaan yang diajukan oleh dua mahasiswa kami melalui fitur chat. Monggo bisa ditanggapi, Pak Riza. Terima kasih, Mas. Terkait dengan pertanyaan Mbak Dias tadi ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan, sayang mungkin nggak ikut ya atau gimana ya. Kalau belajar dari dua komunitas yang saya sampaikan tadi, di Indramayu maupun di Bintan, ya memang di situasi yang semacam ini, udah pasti yang paling terpukul itu ya, di dalam maupun di luar negeri, survei yang ada gitu, itu menunjukkan bahwa sektor yang paling terpukul itu adalah pariwisata. Ya, karena pariwisata itu mengandalkan tadi personal experience, jadi orangnya hadir secara fisik selama ini ya, dengan jalur konvensional, berpindah orangnya dan seterusnya. Padahal armada kita, transportasi kita itu mengalami keterbatasan, baik itu frekuensi penerbangan ya, ataupun bahkan ada beberapa yang berhenti sama sekali sehingga tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, dalam situasi yang semacam itu apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang pertama tentu saya percaya gitu bahwa di tengah situasi krisis apapun itu ada banyak pesan di sana ya. Di antaranya ya boleh jadi ini waktu di mana kita harus mulai refresh ya, mengatur strategi baru. Saya dulu ikut SAR itu kita diajarin namanya kalau dalam suatu krisis itu kita harus ingat stop katanya, STOP. Nah, STOP itu apa? Stop Thinking Orientation Planning. Jadi itu ada 4 itu dulu saya diajarin dulu kalau dalam SAR itu saya ya. Nah, Stop Thinking Orientation Planning. Jadi dalam situasi semacam ini kita harus berhenti memang. Supaya kita konsentrasi untuk melihat yang lain-lain gitu ya. Lalu orientasi lingkungannya kita lihat tuh ya. Jadi setelah berhenti, orientasi, pelajarin semua situasinya, bahkan mengenali karakter daripada masyarakat di sekitar kita, konsumen kita dan seterusnya ya. Lalu planning, perencanaan. Jadi setelah itu baru perencanaan. Jadi stop thinking orientation planning itu perlu dipegang tuh. Ya, nanti mungkin ini bisa diaplikasikan juga untuk pengembangan pariwisata pasca COVID misalnya ya, dijadikan judul penelitian monggo saya buat siapa tadi Dias ya, gimana nih pariwisata kita untuk tumbuh, pariwisata bahari ya di pesisir tumbuh di pasca pandemi ini. Nah, dalam konteks itu yang sudah aplikatif yang sudah dicoba di beberapa lokasi ya tentu cari mencari opportunity baru ya. Kalau yang tadi saya sampaikan, saya tanya dengan teman-teman yang di Bintan, mereka tadi malam saya juga komunikasi sama mereka, yang mereka lakukan sekarang adalah mengoptimalisasi produk-produk kesehatannya ya. Jadi yang selama ini itu menjadi agak tertinggal gitu ya, sekarang dia menjadi dominan ya. Jadi pesan-pesan
keluarnya adalah pesan-pesan kesehatan gitu ya. Dan ini bahkan mereka sudah membuat paket tuh, namanya paket wedding after COVID. Nah itu ya, itu udah ada tuh dia paket wedding after COVID itu udah ada mereka buat. Nah, jadi siapa yang mau nikah di tempat mereka itu udah tempatnya terbatas, hanya dari 3 kamar. Ya, jadi itu bisa kreatif lah mereka ya. Jadi mereka mencoba untuk mendorong itu. Nah, tadi kalau yang di Indramayu ya saya kira karena selama ini basisnya adalah basis massa, jadi pariwisata yang mengandalkan kerumunan massa besar, tentu juga akan sangat terdampak sekali. Ya dalam situasi yang semacam itu kita bersyukur juga tuh kalau tadi ya saya sampaikan ya bahwa ada temuan-temuan misalnya kaitannya dengan pupuk organik, ya, pupuk cair yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha lain. Nah, beberapa juga saya dengar di sana pengembangan daripada kepiting gitu ya. Karena di Indramayu ini Bapak Ibu sekalian selain wisatanya tadi ya, tapi juga kita ada pengembangan untuk pembibitan mangrove di sana. Ya, jadi cukup luas itu. Jadi kalau datang ke sana nanti kalau ada kesempatan mungkin ini bisa, apalagi tadi ketuanya alumni Undip, jadi mungkin itu bisa dijadikan salah satu dempot lah untuk pengembangan Undip ya. Nanti saya minta tuh Mas Makrus itu bisa dibuat di sana, kerja sama-sama Undip lah di sana tuh di Indramayu, digedein sekalian. Siap. Nah, jadi saya kira itu ya yang pertama. Poin yang kedua adalah yang Jessica untuk perikanan nih kita apa peluangnya? Kalau yang saya lihat ya Mbak Jessica, justru perikanan ini sekarang ya di tengah pandemi ini permintaannya lumayan padat di perkotaan. Ya, apalagi kemarin Presiden sempat mengatakan bahwa di tengah pandemi ini kita dianjurkan ya, atau Presiden mengatakan untuk kita konsumsi ikannya lebih banyak lagi supaya imunitas tubuhnya kuat, begitulah lebih kurang ya. Nah, ajakan-ajakan semacam itu saya kira itu menjadi momentum buat sektor ini bisa lebih agresif di tengah pandemi ya, dibanding yang lain begitu. Nah, kita punya perikanan yang cukup kaya. Aktivitas produksinya praktis, saya punya anggota di paling tidak di 26 wilayah, nggak ada masalah tuh di produksinya. Yang masalahnya ada di marketingnya. Kenapa marketingnya bermasalah? Karena selama ini dia offline, bukan online. Sementara di pandemi, usaha yang jalannya lancar itu adalah yang online. Nah, saya sarankan Jessica dan teman-teman, kalau memang sedang ingin menjajaki usaha apa pasca situasi pandemi ini, saya usul di perikanan ini juga peluangnya ada gitu. Ya, kita juga lagi ngembangin, saya juga lagi ngembangin beberapa gitu, ya dengan teman-teman untuk mendorong digitalisasi di sektor perikanan ini. Kan yang kita tahu sekarang itu baru yang kuat tuh cuma satu paling, Aruna itu, yang sudah mulai menggunakan aplikasinya di berbagai tempat di Indonesia, bahkan ekspor ikan dari nelayan bisa langsung ekspor keluar dari handphone saja gitu. Yang lain kan tidak ada gitu ya. Ada yang baru dimulai oleh kementerian juga masih relatif baru gitu ya. Jadi masih relatif tertinggal dibanding dengan komoditi-komoditi pangan lain. Di pertanian ada sayur box, ada Tani Hub gitu ya yang aplikasinya cukup intens. Nah, di perikanan ini masih relatif masih belum padat gitu. Jadi ini peluang bagi kita ya, mungkin bisa dimulai. Kalau perlu pasokan ikannya nanti saya bisa kontak juga tuh teman-teman KNTI di Jawa Tengah tuh, ada di di Pekalongan, ada di Semarang, ada di mana tuh Rembang ya, itu yang mungkin bisa atau di Indramayu mungkin kejauhan ya, itu mungkin bisa kita buat simulasinya tuh, sehingga nanti akan ada satu platform digital yang memudahkan ya akses konsumen kepada produk-produk perikanan. Perlu saya sampaikan begini, dari pengalaman yang sudah, dari pemeriksaan yang cukup seksama dalam jangka cukup panjang, bahkan saya pernah melakukan traceability study ya untuk melihat udang Indonesia sampai di pasar Inggris misalnya, di supermarket di Inggris, itu sekurang-kurangnya produk-produk perikanan kita itu sampai ke pasar konsumen di dalam negeri saja itu harus melewati sekurang-kurangnya 5 tahapan. Ya, 5 tahap ya.
Dari mulai pembeli pertama, pembeli kedua, pembeli ketiga, pasar besar, sampai ke pasar tradisional, baru ke konsumen. Gitu. Begitupun mau ke pasar dunia. Ya. Saya pernah cek itu satu supermarket di Inggris untuk melihat produk udang yang datangnya dari Lampung. Ya sama juga. Efek dari jalur rantai perdagangan yang panjang ini adalah di level nelayan, harga belinya itu rendah. Di level konsumen, harga belinya itu tinggi. Jadi tingginya harga beli di tingkat konsumen itu tidak mencerminkan baiknya harga di tingkat nelayan. Siapa yang untung? Yang diuntung lebih banyak adalah yang di tengah. Yang di tengah itu ada cost yang uncontrolled. Ada biaya yang tidak dikontrol. Nah inilah yang dengan digitalisasi itu bisa diputus misalnya, atau paling tidak dikurangin. Ya, meskipun kita perlu ada pengumpul-pengumpul ini, tapi jumlahnya akan dikurangin. Kalau itu dikurangin, berarti margin keuntungannya bisa dibagi ke nelayannya, lalu bisa ditekan harganya juga di konsumen. Jadi dua-dua untung nih, nelayannya untung, konsumennya untung. Nah, itu ya upaya untuk memotong itu hanya bisa dilakukan dengan inovasi teknologi. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi digital itu. Nah, saya yakin anak-anak muda kan, teman-teman mahasiswa ya, Jessica dan teman-teman pasti familiar lah dengan aplikasi-aplikasi ini. Bisa develop aplikasi sendiri ya untuk memulai itu. Nah, kalau mau nanti bisa kita kerjasama tuh. Kami di KMTI juga lagi ngembangin itu, nanti kita bisa kerjasama tuh. Ya, kita bisa develop aplikasinya gitu. Nanti ini bisa menjadi pionir dalam kerangka untuk mendukung usaha-usaha ekonomi nelayan di desa-desa. Lalu di saat yang sama untuk membantu juga konsumen agar lebih banyak lagi makan ikan dengan harga lebih terjangkau. Atau bahkan juga bisa digunakan untuk aplikasi digital promosi dari produk-produk pariwisata bahari yang datang dari komunitas. Saya kira itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Damanik. Jadi sebagai informasi saja Pak, jadi kebetulan ada beberapa mahasiswa kami yang sekarang alumni, itu juga sedang mengembangkan pemasaran ikan dari nelayan ke konsumen secara digitalisasi. Kalau misalnya mau dicari di Play Store itu ada Indofishery, Pak. Jadi itu merupakan Indofishery yang kebetulan kalau nggak salah kemarin dapat hibah juga dari kementerian juga. Jadi alhamdulillah dari mulai situ rintisan-rintisan juga sedang kami giatkan kembali gitu. Baik, itu bisa kembangin Mas, ya bagus tuh. Iya, betul. Terutama kalau kerjasama di antara semua sektor bisa terjalin lebih bagus lagi. Bagus lagi ya. Iya. Baik, tadi saya melihat ada yang raise hand, cuma tadi langsung turun lagi. Kira-kira ada yang ingin mendiskusikan hal apa lagi dengan Pak Riza Damanik ini? Sebagai informasi lagi, Pak, ini kan kami dari pihak akademis juga sedang mengembangkan kurikulum baru, kurikulum yang berbasis kepada market dan entrepreneur yang ingin dicapai oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi nanti diharapkan setiap mahasiswa itu dalam menempuh studinya juga diberikan kesempatan untuk magang baik di instansi ataupun di instansi pemerintah ataupun di swasta untuk untuk meningkatkan potensi bahwa mereka juga bisa gitu. Betul ya. Itu bagus itu ya. Kan kemarin sebenarnya ada pertemuan Himpuni itu kebetulan saya hadir ya. Peluncuran dari UMKM kampus Go Nasional, Go Global itu ya. Nah itu juga sama, diantaranya adalah bicarakan juga tentang bagaimana supaya kampus-kampus ini punya peluang juga untuk pengembangan ke depannya ya. Saya ingin bagi sebenarnya sedikit ini, kalau yang untuk yang itu ya. Silakan Pak. Ini ya. Nanti mungkin berguna untuk teman-teman mahasiswa dan juga aktivitas akademika kita. Ini adalah pelajaran dari beberapa negara sebenarnya. Ya. Kalau dilihat di beberapa negara, ambil contoh misalnya di Inggris ya, di Inggris, di Singapura, di Jepang gitu, itu rata-rata koperasi-koperasi
universitas lah bisa dikatakan begitu ya, itu bertumbuh pesat. Ya. Kenapa dia bertumbuh pesat? Karena ada inovasi-inovasinya. Jadi dia nggak sekedar bisnisnya itu fotokopi, toko retail, percetakan, kantin gitu ya, merchandise kampus, kalau lagi ada yang demo ya buat spanduk gitu ya. Nggak hanya itu gitu. Ya, tapi udah mulai berkembang. Mereka udah masuk ke dalam asuransi, mereka udah buat macam-macam ya, bahkan ada penitipan anak kalau yang di Singapura itu ya. Akan ada juga mulai ada bicara tentang tempat tinggal bisnisnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia dikelola dengan cara korporasi yang benar. Nah, kita kan tadi banyak diskusi yang cukup menarik menurut saya ya. Pengembangan-pengembangan, saya mengikuti sedikit banyak tuh Pak Munasik, nggak tahu hadir atau enggak ya. Pak Munasik kan juga mengembangkan tuh di beberapa daerah-daerah untuk pariwisata misalnya, itu harusnya kalau dia dikelola kecil-kecilan, dia akan kecil terus. Tapi kalau dia dikelola dengan cara korporatisasi begitu ya, di bawah naungan koperasi universitas mungkin, itu akan jauh lebih besar, belajar dari beberapa negara. Gitu. Saya coba untuk diskusikan beberapa waktu yang lalu dengan Kemenko Perekonomian tuh, karena ternyata di banyak negara itu yang berkembang itu ada 3 sekarang itu. Ya, satu itu koperasi hospital, rumah sakit, koperasi housing ya, perumahan, dan yang ketiga itu koperasi kampus ini, koperasi universitas. Ini berkembang pesat gitu. Nah, di Indonesia ini kan kita punya ada banyak perguruan tinggi tuh. Ya, tapi ini kan kurang greget gitu ya. Nah, ini kan sedang dibicarakan, ada 3 skema nih. Nanti mungkin ini bisa dipakai untuk juga pada ini kita sedang usulkan juga kolaborasi lintas kementerian itu. Jadi nanti grand design dan brainstorming-nya ada di kita, di Kementerian Koperasi UMKM. Inkubasinya, pelatihannya itu ada. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ikut pelatihan-pelatihan itu banyak sekali itu. Ada pelatihan-pelatihan online lah semua itu ya. Bahkan ada namanya bantuan WP. WP ini wirausaha pemula. Wirausaha pemula ini ada bantuan untuk mahasiswa atau orang-orang yang baru ingin berusaha, dia dikasih hibah. Kalau saya tidak salah besarannya sih sekitar 12 juta ya. Itu hibah untuk dia memulai usahanya. Gitu ya. Lalu ada diajarin juga untuk branding dan marketing, lalu dia pelatihan bisnis perkoperasiannya. Nanti bisnisnya bisa macam-macam, bisa perikanan, bisa pariwisata, bisa macam-macam. Nah, nanti pada level berikutnya itu ada di Kemendikbud dan Dikti. Ya, ini kan ada festival ide kreatif ya, dukungan insentif mahasiswa, ini juga cukup besar saya kira dari Kemendikbud itu. Nanti ada kolaborasi kampus merdeka, lalu ada program startup digital. Nah, lalu ada di Ristek, di BRIN kita. Ini untuk develop software, ya, transfer teknologi, itu ya, inkubator bisnis teknologi. Ini pokoknya yang high-tech lah. Lalu termasuk juga hibah untuk perbantuan permodalan gitu. Nah, yang semacam ini harus diambil menurut saya, ya, harus diambil karena dari pengalaman yang sudah saya ikutin gitu di banyak tempat, pada akhirnya penguasaan ilmu dan teknologi itu ujian terberatnya adalah bagaimana mengaplikasikannya gitu. Jadi bisa jadi di level lab dia berhasil, belum tentu pada level di luar lab ya, di market dia berhasil begitu. Saya ngikutin lah banyak penelitian, LIPI juga begitu, banyak sekali penelitiannya, tapi yang benar-benar aplikatif bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk pengembangan itu ya dan lain sebagainya itu juga minimalis ya saya pikir ya. Nah ini tantangan di kita bagaimana menyambungkan itu. Proses penyambungannya itu usul saya ada 3 paling tidak. 1, optimalisasi kemitraan. Ya, saya ikutin penelitiannya UI itu mengatakan, UI, Bank Dunia itu mengatakan usaha-usaha rintisan itu akan cepat berkembang kalau dia ada punya mitra. Jadi kalau kerja sendirinya mungkin enggak. Ya, tapi dia udah jalan dulu tuh secara rintisannya udah jalan, baru dia bangun kemitraannya untuk memperbesar dirinya. Nah ini 1. Ya, jadi kita perlu bangun rintisannya ada, bentuknya sudah ada. Nah, bangun kemitraan dengan siapa? Boleh dengan swasta, boleh dengan organisasi masyarakat dan lain-lain itu bisa. Nah, yang kedua adalah akses pembiayaan dengan perbankan juga memungkinkan karena sekarang banyak sekali peluangnya untuk itu.
pintu-pintunya banyak lah untuk itu ya. Nah, yang ketiga adalah yang dari pemerintah sendiri, kan ada yang BLU kan cukup banyak sekarang berkembang. Di Kementerian Koperasi ada LPDB, di Kementerian Kelautan ada LPM UKP, di Kementerian Keuangan ada PIP ya, dan seterusnya yang sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi rintisan masyarakat ya, untuk dikembangkan gitu. Nah, saya kira ini peluang yang bisa dimanfaatkan, apalagi di Undip kan banyak sekali tuh inovasi-inovasi, temuan-temuan lah dari hasil penelitian-penelitian yang dihasilkan mahasiswa maupun dosen. Saya kira itu, Mas. Iya, ya, baik. Terima kasih Pak Riza. Baik, peserta yang saya hormati, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan ke... Oh, silakan Pak Adi Nugroho, silakan. Oke, matur nuwun Pak atas waktunya. Sebenarnya perkenalkan saya Adi Nugroho dari Klaten, Jawa Tengah. Mungkin kalau sesuai dengan temanya agak jauh ya karena bukan pesisir. Tapi yang menarik di sini karena daerah Klaten itu sebagai gambaran kami ada sumber air, kemudian digunakan sebagai potensi wisata dan juga untuk sektor perikannya ikan nila Pak. Jadi sektor wisata kemudian itu banyak menyerap produk dari pembudidaya kita. Karena kebetulan saya alumni Undip, tapi sekarang jadi penyuluh perikanan. Nah itu penyerapannya itu banyak berkurang karena sektor pariwisatanya itu berhenti. Ya mungkin saya Tadinya untuk suplai ke pariwisata ya. Jadi ada pariwisata juga, ada juga untuk mahasiswa yang Jogja Solo itu Pak. Jadi artinya mereka kan lesehan ya, karena kita kan bukan ikan laut ya Pak. Jadi ikan darat, ikan nila kan gitu. Jadi mereka kan kalau di sekitar Janti itu kan ada warung pemancingan. Jadi ada wisata, datang mereka renang dengan kolam-kolam dari sumber air yang asri. Kemudian mereka itu makan. Jadi makan di sekitar pemancingan dan itu banyak sekali rumah-rumah makan. Nah, sekarang kan karena ada kebijakan di stop itu akhirnya kan penyerapannya itu sangat berkurang gitu. Nah, karena selaku penyuluh jadi saya masih seperti jenengan tadi sampaikan harus stop. Jadi stop dulu thinking, planning. Nah, itu belum saya mungkin yang masih saya dapatkan hanya bagaimana merepack agar itu bisa dijajakan secara online kan gitu Pak. Tapi mungkin ada pandangan lain dari panjenengan gitu. Artinya dari Pak Riza mungkin seperti apa gitu untuk khususnya binaan-binaan saya yang karena produksi mereka emang agak banyak. Jadi satu kolam itu untuk nilai itu bisa sampai 1 ton seperti itu kan gitu. Dan totalnya ada berapa Mas? Kalau kapasitas sih mungkin satu desa itu mereka bisa produksi 5 ton per bulan Pak untuk ikan nila. Kebetulan kan ikan nila kita kan dekat aquafarm Pak. Jadi memang sumber airnya kan air mengalir kan gitu. Tapi kita nggak bisa semacam standar ekspor kita nggak bisa karena ukurannya kan hanya di bawah 250 gram. Jadi kalau ekspor mungkin untuk fillet mereka kan seperti itu kan gitu. Mungkin minta pandangan dari narasumber bagaimana kami menyikapi hal demikian karena yang Bapak sampaikan tadi sangat menarik gitu. Karena saya ngikutin webinar sebelumnya nggak ada itu narasumber yang menyampaikan menganalisa bahwasanya kondisi ini ada potensi yang bisa kita lakukan di sektor perikanan. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Saya usul ya ini agak konkret ya. Saya usul kalau memang saya ingin tahu sebenarnya berapa besar sih hasil. Nah, jadi ada 2 yang mungkin bisa saya sarankan. Ya. Satu itu adalah kita tahu dulu berapa jumlahnya, berapa yang tidak terserap itu, lalu kita dorong coba dengan mekanisme beli oleh BUMN. Ya, karena ada 2 BUMN perikanan kita itu Perinus dan Perindo berapa minggu ya 1 atau 2 minggu lalu itu sudah dapat pembiayaan dari BLU LPM UKP masing-masing itu dapat 20 atau 30 miliar saya lupa masing-masing. Yang PR-nya adalah penugasannya adalah untuk membeli produk-produk perikanan rakyat atau hasil panen perikanan rakyat yang tidak terserap. Tapi kalau jumlahnya hanya 1 ton gitu kan kejauhan lah mereka ngambilnya ke sana gitu tadi saya pikir ya. Jadi mohon saya diinfokan dulu berapa banyak sih itu pembesarannya gitu. Itu pertama. Itu yang taktis lah yang mungkin bisa
quick win gitu ya, yang bisa kita periksa nanti kita bisa periksa sama-sama. Nah yang kedua saya usul Mas, ya saya ingin dapat, saya ada kasih kontak saya di situ, nanti mungkin bisa kita WhatsApp-an ya. Mungkin bisa kita coba untuk bicarakan untuk dorong ke online itu, ya nanti saya coba minta dengan teman-teman di apakah di Sayurbox, apakah di Aruna ya, banyaklah yang mungkin bisa kita tanya begitu kepada mereka. Nah, karena kan kalau udah masuk ke dalam skema digital itu kan yang paling penting adalah selain kualitasnya, kuantitasnya, lama continuity-nya ya, jadi keberlanjutannya gitu. Nah, kalau benar bahwa produksinya besar dan memang kualitasnya bagus, ya, saya kira PR yang perlu dilakukan sekarang ini adalah pekerjaan rumahnya adalah memperluas akses pasarnya. Jadi nanti insya Allah kalau seandainya sudah berhenti COVID-nya, tanda petik ya, kita udah bisa beradaptasi dengan situasi ini. Nah, saya pikir masyarakat di sana dapat dua saluran pasarnya. Satu, existing market-nya adalah tempat pariwisatanya yang sudah diaktifasi dengan menggunakan metode baru ya, new normal tadi itu. Di sisi yang lain akan dapat pasar yang sedang kita persiapkan dalam hal ini adalah pasar digital itu. Saya kira itu akan jauh lebih kuat nantinya ya. Jadi punya pasar yang jadi justru hikmah dari pandemi ini kita dapat membuka pasar baru gitu. Ya, kan nggak boleh berhenti karena produksinya ada kan. Jadi saya kira itu Mas saya usul ya, nanti kita bisa tidak lanjutin lah dengan WhatsApp-an, nanti saya kasih kontak beberapa orang yang mungkin relevan untuk itu. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Riza. Pak Adi, ada yang masih ingin disampaikan Pak Adi? Oh iya, baik. Baik, dari peserta sedikit apakah... Mas. Oh ya, silakan Bu Yanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Wiwit mau sebagai moderator. Saya ingin ke Pak Riza dan ke Pak Makrus ini kalau masih ada, untuk Mas aja ya, karena dulu juga mahasiswa kita ya. Ya Bu. Tes ya Mas ya, saya wajahnya nggak asing. Terima kasih Bu. Ya, untuk Mas Riza, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, mewakili, tadi Bu Dekan sudah, tetapi mewakili Pak Ketua Departemen yang pada hari ini, Pak Hairudin, tidak bisa di tengah-tengah kita karena Pak Hairudin hari ini kakaknya meninggal di Makassar. Ya, jadi tadi subuh memesan pada saya gitu, untuk mudah-mudahan acara ini lancar, katanya begitu. Kemudian menarik sekali dari paparan yang disampaikan oleh Mas Riza Damanik. Saya tidak ingin bertanya, tetapi hanya menyampaikan apresiasi saja. Mudah-mudahan ini nanti akan membuka wawasan dari mahasiswa kita. Adik-adik ini mudah-mudahan tahun depan sudah lulus. Ini yang peserta tadi disampaikan Pak Wiwit, ada peserta mata kuliah ekowisata perairan. Jadi pesertanya ini mudah-mudahan tahun depan sudah lulus, dan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, tetapi pada prinsipnya mereka harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Dan kata kuncinya tadi adalah bahwa kita harus bergeser dari era offline ke online, begitu ya Mas Riza ya. Ya, dan ini juga selaras kalau ada kesinambungan dengan kurikulum yang akan diberlakukan oleh Mas Menteri kita, bahwa mulai tahun 2020 kurikulum yang akan berlaku adalah kurikulum belajar merdeka. Ya. Merdeka belajar ya, sehingga di mana salah satunya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk magang di luar, Mas. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya link dari Mas Riza dan Mas Makrus ini, sebetulnya saya ingin mudah-mudahan nanti mahasiswa kita bisa
magang atau mungkin ada beberapa penelitian saya sudah membimbing itu mahasiswa melakukan penelitian di pantai-pantai di Indramayu ini sebetulnya. Nah ini untuk di dalam kurikulum Merdeka ini antara lain magangnya itu ya bisa dengan praktek kerja atau magang di perusahaan atau yayasan atau organisasi, kemudian proyek-proyek di desa, kemudian kegiatan wirausaha. Nah itu saya rasa ini relevan dan cocok sekali dengan materi yang disampaikan oleh Mas Riza. Mudah-mudahan mahasiswa kami tergerak untuk atau terbuka wawasan dan dapat menciptakan inovasi-inovasi yang bagus. Itu saja Mas Riza, terima kasih Pak Martinus. Terima kasih Bu. Lain, ya. Sukses Terima kasih, ya Mas. Bu. Terima kasih Pak Wiwit. Oke, baik, terima kasih Bu Yanti. Baik, dari peserta lain apakah ada yang ingin disampaikan? Karena ini mengingat waktu juga sudah semakin siang ya. Mungkin bagi bapak-bapak yang daerahnya masih memperbolehkan untuk sholat Jumat berjamaah di masjid. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, silakan Ibu Bu Kartika Sutrisno, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman. Kebetulan saya dulu mahasiswanya Bu Yanti, mahasiswa kesayangannya Bu Yanti. Ya Bu ya. Ya, betul. Jadi saya kemudian sekarang sejak 2000 saya ada di Purwokerto. Saya tadi selamat siang Mas Riza. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Mas Wiwit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat siang. Kebetulan tadi saya melihat ada Cilacap yang akan dijadikan sebagai diusulkan untuk menjadi kawasan wisata ekowisata pantai ya. Itu menarik sekali. Kebetulan di sana juga sedang digodok ini S2 untuk pariwisata ya. Jadi bolehkah nanti kita bisa menerima banyak ilmu dari Mas Riza untuk nantinya bisa dikembangkan apa saja yang kira-kira bisa ditularkan kepada masyarakat di sana. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu. Insya Allah Bu, insya Allah. Pokoknya saya untuk pengembangan atau diskusi kaitannya dengan pengembangan inisiatif masyarakat lah ya. Apakah itu nelayan, budidaya, ataukah itu pariwisata. Monggo, saya senang sekali untuk bisa diskusi, berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan teman-teman di Universitas Jenderal Sudirman ya. Ya. Oke, begitu saja mungkin ya, karena waktu juga terbatas. Ya. Ya, ini perkenalan saja dari saya supaya nanti. Kalau ada kontak saya Bu di situ Bu. Saya sharing kontak saya, monggo aja di kontak saya kalau ada perlu informasi. Oke, ya. Terima kasih Mas Riza. Terima kasih Bu ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari peserta lain apa? Pak Makrus, silakan Pak Makrus. Untuk tadi saya juga dapat chat dari Mas Faik gitu kan. Silakan, kami dari Indramayu welcome untuk menerima kerjasama ataupun kunjungan dari Undip, karena kita juga merintis dari bawah. Tadinya tanah itu tanah idle, tidak ada penghuninya, yang tidak dipakai sama sekali. Kemudian kita berusaha ajukan lewat program Kulinggaka dan akhirnya 260 pembudidaya dan nelayan kecil bisa memanfaatkan itu untuk wisata. Dan itu semua dari swadaya semua. Jadi belum ada bantuan dari manapun, dari pemerintah atau apa. Ya kita iuran 200 ribuan, iuran 1 jutaan, itu kan bangun wisata itu semuanya dengan swadaya semua. Dan kami ya membimbing, mendampingi mereka gitu kan, supaya bisa menjadi wisata yang besar. Dan insya Allah ini kita impiannya, visinya menjadi wisata internasional. Kemudian untuk masalah yang tadi Pak Riza,
Itu inovasi pakan cair, kami bukan pupuk cair tapi pakan Pakan ya. Pakan cair gitu kan. Jadi alhamdulillah banyak pesanan juga. Dengan inovasi dari kami, kita ngasih pakan udang itu tidak dengan pakan pabrik tapi cukup dengan dedak bekatul. Jadi ngasih pakannya pakai dedak bekatul saja, terus pakai campuran itu, ya alhamdulillah 50 hari, belum ada 2 bulan itu bisa dipanen. Dan ini masih dalam tahap penelitian, ya penelitian kami lah orang-orang ya pembudidaya tradisional itu kan, gimana caranya biar kalau kami bilang apa ya inovasi, mungkin di dunia itu nggak ada yang namanya pakan cair, ya artinya kan pakan pelet itu kan, pakan-pakan yang, tapi kita bentuknya cair, isinya tuh inokulan zooplankton, dan ini bisa diterapkan tapi masih dalam tahap pengembangan. Dan itu lumayan buat menambah pemasukan buat kami. Wisata tutup, dengan jualan itu kita bisa dapat penghasilan dari situ. Selain dapat panen udang, gitu kan, jualan obatnya juga lumayan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Makrus. Jadi Pak Riza, perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam diskusi ini juga ada beberapa staf pengajar yang ada di FPK dari departemen yang berlainan, Pak Riza. Jadi di sini ada Bu Profesor Triwinarni ya, Bu Dekan dari Departemen Teknologi Hasil Perikanan. Ada juga Bu Profesor Eko Nursahyodewi, juga beliau adalah kader dari Departemen Teknologi Hasil Perikanan. Ada juga Pak Faik yang tadi sempat disinggung oleh Pak Makrus, itu dari Departemen Perikanan Tangkap, dan beberapa teman lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi memang harapannya dari diskusi kita siang hari ini bisa di-follow up melalui kegiatan-kegiatan yang lebih berpositif, terutama untuk peningkatan sektor di sektor perikanan pesisir terutama gitu ya. Untuk peserta lain, apakah masih ada yang perlu disampaikan kepada Pak Riza Damanik? Kalau tidak ada, ini mungkin yang terakhir ya Pak, bisa diberikan ini enggak Pak, closing statement mengenai potensi-potensi atau mungkin sektor-sektor perikanan yang memang harus kita fokuskan atau kita soroti lebih mendalam. Silakan Pak. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Ini rumah belajar saya, ya, dosen-dosen, Ibu Dekan, terima kasih, dan adik-adik mahasiswa semua. Saya percaya ya, semakin hari semakin ke sini, saya semakin percaya pilihan masuk ke perikanan dan ilmu kelautan itu pilihan tepat, ya, dalam menghadapi tantangan di dalam maupun di luar negeri kita, gitu ya. Saya banyak jumpa dengan orang, banyak bertemu dengan orang, berinteraksi gitu. Nah, kita yang ada di menggeluti bidang ini, saya kira ini menjadi peluang begitu untuk kita bisa ambil bagian lah lebih besar lagi ke depannya gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum lulus bersegeralah lulus gitu, yang baru masuk sungguh-sungguhlah belajarnya supaya lahir inovator-inovator yang berskala global dari Undip gitu ya, maupun kampus-kampus lain dalam bidang kelautan dan perikanan. Saya kasih bocoran sedikit saja. Saya lihat dari apa yang disampaikan oleh beberapa waktu yang lalu ya, awal tahun lah saya berkesempatan waktu itu melihat Pak Wimbo, Ketua OJK ya. Beliau menyampaikan 6 mesin ekonomi Indonesia ke depan. Ya, jadi the new engine of Indonesian economic itu dia buat ada 6.
poin nomor satunya itu adalah perikanan dan kelautan. Gitu. Jadi inilah our future economic model ya, capital ya, yang bisa kita manfaatkan gitu. Dan ini sustain gitu ya. Jadi kalau kita garap ini dengan sungguh-sungguh, ya tentu nggak bisa 1-2 orang, kita harus garap dengan bersama-sama, berkelompok. Kan kuliah itu melatih kita untuk berkelompok gitu, untuk melatih kita juga bekerja teamwork ya. Nah itu bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baik tadinya. Nah yang kedua, kami kebetulan Pak Wiwit ada KNTI itu kalau di yang dekat itu ada di Semarang, itu ada di kota Semarang ya. Nanti ada Mas Hendra, ada si ini di sana ya juga yang aktif itu cukup aktif lah di sana di kota Semarang. Itu sekarang kan lagi ngembangkan, kebetulan kami beberapa waktu yang lalu itu diskusi dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, hampir semua nelayan, kalau tadi di peta saya yang dampak COVID itu semuanya mengeluhkan soal bahan bakar minyak yang sulit untuk nelayan tangkap gitu. Nah, dalam konteks itu kami membuat 2 pilot. Jadi kami ada 2 program, ada program satu di Medan, satu lagi di Semarang, ya KNTI Medan dan KNTI Semarang, itu untuk melakukan pendalaman sebenarnya bagaimana caranya supaya, jadi pertanyaannya lebih kurang bagaimana cara apa yang harus kita gunakan supaya nelayan-nelayan itu, nelayan-nelayan kecil ya tradisional itu bisa mendapatkan akses terhadap BBM menjadi lebih mudah dan efisien begitu ya. Nah, Pak Menteri mengatakan kepada kami, kalau itu masalahnya, saya juga mendengar hal yang serupa, tapi saya nggak mau minta kuota tambahan lagi untuk subsidi, karena saya tahu itu bocor. Nah, sekarang bagaimana metode atau formula terbaiknya untuk mengatasi situasi itu? Ya, cara apa yang kita gunakan? Cara baru apa supaya akses terhadap akses BBM terhadap nelayan itu menjadi mudah dan murah? Kami lagi melakukan penelitian itu, lagi melakukan pendalaman, lagi dialog, lagi macam-macam gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bersinergi untuk itu di Semarang. Nanti bisa jadi itu akan jadi produk kita lah, produk Undip ya, produk kami juga dalam kerangka untuk merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan atau metode yang paling tepat dalam kaitan dengan akses terhadap BBM bagi nelayan-nelayan kecil dan tradisional. Itu satu yang mungkin bisa kita kerjasamakan, nanti monggo saja kalau itu dirasa perlu. Yang kedua itu ada di Indramayu tadi yang sudah disampaikan. Di Indramayu ini kita sudah tadi ya, Mas Markus itu ketua KNTI di sana, dan kebetulan juga alumni Undip ini bisa dioptimalkan lah. Nah itu kita bisa kembangkan di sana itu sebagai demplot mungkin untuk konservasi mangrove dan juga pariwisata ya. Kami juga ada di sana itu koperasinya yang mengolah macam-macam dari pohon mangrove itu, jadi sirup, jadi macam-macam udahlah. Kalau pergi ke sana tuh ada, itu kemarin dapat dukungan dari Pertamina itu. Nah itu udah ada di sana yang bisa dioptimalkan, termasuk bagaimana membuat miniatur-miniatur perahu dan macam-macam, itu cukup banyak sekali inisiatif teman-teman Indramayu ini cukup kreatif begitu. Nah tapi wabil khusus untuk kaitannya dengan pariwisata dan konservasi mangrove ini, saya kira ini relatif baru inisiatifnya, tapi prospeknya agak bagus gitu ya, kesan saya ya. Saya lihat wah ini berkembang gitu ya. Jadi ada penggabungan antara budidaya, konservasi mangrove-nya ya, budidaya kepiting, konservasi mangrove-nya sama wisata alamnya gitu. Ini peluang menurut saya ya, ada tiga hal yang dikombinasikan gitu. Nah saya kira kalau kita ikutin tren di berbagai negara gitu ya, sepertinya inovasi-inovasi semacam ini peluang sebenarnya ya untuk bisa dikembangkan gitu ya. Saya ambil contoh nih, saya nonton Geographic Channel tuh, melihat bagaimana restoran di Prancis, ada berapa restoran di Prancis itu sudah mulai mengembangkan makan ikan dari berbagai negara di dunia dengan unik gitu. Jadi misalnya saya mau makan kepiting dari Australia atau dari mana gitu, saya bisa pesan pakai online,
pada tanggal berapa nanti langsung datang dari sana. Jadi nggak lagi ngambil ikannya banyak-banyak, sedikit tapi harganya premium, lebih kurang begitu. Nah, yang macam-macam seperti ini saya kira akan menjadi prospek pasca pandemi ini. Jadi orang tidak lagi akan mengandalkan kegiatan ekonomi yang massal, tapi orang akan mengandalkan satu karakter ekonomi yang unik, yang value based commodity ya, termasuk pariwisatanya yang betul-betul ada value, ada sesuatu yang tidak bisa dengan mudah yang berbeda yang dirasakan begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi peluang bagi kita. Saya percaya pandemi ini, insya Allah pasca ini kalau kita bersiap dengan ragam inisiatif-inisiatif yang memperkuat daya lenting masyarakat itu, insya Allah sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari ini akan menjadi lokomotif lah Indonesia bangkit di pasca pandemi. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila mana ada yang kurang. Sebentar lagi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Riza Damanik, narasumber kita ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk sektor perikanan dan kelautan di kemudian hari. Baik, demikian sesi diskusi bisa saya tutup. Terima kasih atas kerjasama dari semua peserta. Kami dari panitia mohon maaf apabila dalam membawakan seminar pada siang hari ini terdapat banyak kekurangan. Untuk sertifikat itu nanti akan kami hubungi melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan ketika mendaftar. Baik, saya Wiwi Teguh Dalvani selaku moderator, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian selama seminar hari ini terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke DPP KNTI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika dari FPK Undip, untuk seluruh peserta juga. Bang Riza, makasih Bang waktunya. Diskusinya saya tutup siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.